memahami perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Selanjutnya, bahan kajian yang pertama kerangka dasar, kedua hakikat, yang ketiga landasan, dan yang keempat prinsip. Selanjutnya, memahami perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum 1947 ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia. Seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawartana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang diceritakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Selanjutnya yang kelima, kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mucito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar. Ketujuh, kurikulum 1994
Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya, banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. 8. Kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber. 9. Kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum pengembangan dan implementasi program darurat yang dirancang untuk merespon dampak pandemi COVID-19. Merdeka Belajar merupakan suatu pendekatan yang dilakukan agar peserta didik dapat memilih mata pelajaran yang diminatinya. Program Merdeka Belajar lebih menitikberatkan pada materi di esensial. Kemudian tentang yang pertama, kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Kerangka dasar kurikulum juga mengatur prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan guru ketika. Yang kedua, hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang ketiga, landasan kurikulum. Adapun yang menjadi landasan dalam mengembangkan sebuah kurikulum, diantaranya landasan religius, landasan filosofis, prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum terbagi menjadi 2 hal, yaitu 1. Prinsip umum. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.